Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum kewarisan anak di luar pernikahan serta pernikahan siri. Hukum kewarisan anak di luar pernikahan menurut Imam Syafi'i adalah hukum kewarisan anak di luar nikah itu sama dengan anak mulana, jadi tidak saling mewarisi bapak biologis dan anak disebabkan terputusnya nasab beserta ahli keluarga pihak bapak biologis yaitu ayah, ibu, dan anak dari bapak biologis. Anak tersebut hanya mewarisi dari pihak ibu dan keluarga ibunya. Anak boleh mewarisi dari pihak bapak biologisnya apabila adanya klaim atau pengakuan atau istilhaq dari bapak biologisnya dan pengakuan nasab atas pewarisan. Imam Syafil memperbolehkan pewaris yaitu dari pihak bapak biologis mengakui nasab kepada yang diwariskannya dengan syarat anak tersebut memang dapat memperoleh harta warisan atau diakui oleh semua ahli warisnya. Adanya orang yang mengaku itu mustalik anak kepada yang meninggal atau pewaris tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak atau mustahik yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seseorang yang berakal dan telah balik. Pernikahan siri. Pengertian pernikahan siri merupakan nikah yang tak dicatatkan di pemerintah. Dalam hal ini kantor urusan agama atau KUA sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum terlebih dari ibu dan anaknya. Melansir situs resmi Kementerian Agama Kalimantan Selatan, nikah harus berada di bawah pengawasan PPN, kepala KUA atau penghulu yang diangkat ke Kemenak. Pernikahan siri atau pernikahan dapat tanpa melibatkan pencatatan hukum dinyatakan sebagai pelanggar hukum, sebab hal itu dapat melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan dan itu diserta sanksi berupa denda atau kurungan badan. Alasan nikah siri. Alasan nikah siri mengutip dari Kemenak, terdapat beberapa alasan pasangan memilih pernikahan siri antara lain: satu, menunggu hari yang tepat untuk melaksanakan pernikahan tercatat di KUA dan alasan selama masih menunggu tersebut tidak terjadi perzinahan. Dua, kedua belah pihak atau salah satu pihak calon mempelai belum siap lantaran masih sekolah atau kuliah atau masih terikat dengan kedinasan yang tidak diperbolehkan nikah terlebih dahulu. Dari pihak orang tua, pernikahan ini dimaksudkan untuk adanya kegiatan resmi yang menentang perbuatan yang melanggar ajaran agama seperti zina. Tiga, kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur atau dewasa. Sementara pihak orang tua menginginkan adanya persaudaraan antara keduanya sehingga di kemudian hari calon mempelai tidak lagi nikah dengan pihak lain dan dari pihak calon mempelai perempuan tidak dipinang orang lain. 4. Sebagai solusi untuk mendapatkan anak apabila dengan istri yang ada yang tidak dikaruniai anak dan apabila nikah secara resmi akan terkendala dengan UU maupun aturan lain baik yang menyangkut aturan pernikahan maupun kepegawaian atau jabatan. 5. Terpaksa seperti pihak calon pengantin laki-laki tertangkap basah bersenang-senang dengan wanita pujaannya karena kan alasan belum siap dari pihak laki-laki. Maka untuk menutup aib dilakukanlah kawin siri. Selain itu ada juga yang terhalang karena pihak perempuan secara legal formal masih terikat dengan hubungan laki-laki lain. Semisal beranggapan bahwa perempuan tersebut telah janda secara hukum agama, tapi belum mengurus perceraian di pengadilan. 6. Melegalkan secara agama bagi laki-laki yang sudah beristri karena kesulitan meminta izin atau tidak berani izin kepada istri pertamanya maupun tidak merasa nyaman kepada mertuanya. Undang-undang perkawinan dalam pasal Perkawinan nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun selanjutnya perkawinan tertulis dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga sepanjang pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya, maka pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum baik pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan petugas yang ditunjuk oleh undang-undang maupun tidak, di mana tanda kutip siri atau di bawah tangan. Namun yang menjadi persoalan terkait pembuktian adanya pernikahan tersebut. Menurut aturan perundang-undangan hanya dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah atau kutipan akta perkawinan oleh pencatat sipil. Sehingga saat pernikahan tidak dilaksanakan di hadapan petugas yang ditunjuk,
maka akan kesulitan terhadap pembuktian pernikahannya sebab tidak tercatat pada institusi yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Nikah siri tidak lengkapnya suatu perbuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi dalam catatan pemerintahan. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Dampak hukum yang timbul dari sebuah pencatat pernikahan siri terjadi jika ada perceraian, yakni istri sulit mendapatkan hak atas harta bersamanya apabila suami tak memberikannya. Selain itu, jika ada warisan ditinggalkan suami karena meninggal dunia, istri dan anak sangat sulit mendapatkan hak dari harta warisan. Dampak positif dan dampak sementara itu, dalam tulisan Puji Hartati juga menyebutkan bahwa secara umum beberapa dampak positif dari nikah siri dilaksanakan dengan tujuan yang baik, antara lain mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita menjadi tulang punggung keluarga, meminimalisasi adanya seks bebas serta berkembang penyakit AIDS maupun penyakit lainnya, mampu menghindari seseorang dari hukum tidak dalam agama. Sedangkan dampak negatifnya meliputi tidak adanya kejelasan status wanita sebagai istri dan kejelasan status anak di mata hukum atau masyarakat. Akan ada banyak kasus poligami terjadi, pelecehan seksual terhadap wanita karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki. Pihak wanita tidak memiliki keuntungan hukum yang untuk menuntut suaminya jika terjadi masalah atau perceraian, sebab konsep nikah yang dilalui tidak sah secara hukum atau tidak tercatat di KUA. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.